Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas materi tentang matematika, yaitu mengenai trigonometri. Sebelumnya, apa sih trigonometri itu? Trigonometri ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon yang berarti tiga sudut dan metro yang berarti mengukur. Jadi, trigonometri ini merupakan sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Lalu, apa sih manfaat dari trigonometri itu sendiri? Trigonometri tentunya mempunyai banyak manfaat yang dapat kita gunakan dalam kehidupan. Di antaranya yaitu seperti pada bidang navigasi, itu adalah tentang bagaimana menentukan jarak antar pesawat. Kemudian bidang arsitektur, yaitu untuk mengetahui tinggi dari suatu bangunan atau gedung, mulai dari pohon. Kan kita juga nggak bisa ya ukur dari bawah ke atas, diukur secara manual. Namun itu dapat kita gunakan aplikasi dari trigonometri. Selain itu juga bisa mengaplikasikan untuk bidang astronomi dalam menghitung jarak antar benda-benda di luar angkasa. Selain itu juga ternyata arah kiblat juga menggunakan trigonometri melalui segitiga bola. Konsep dasar trigonometri yaitu segitiga siku-siku dan teorema Pitagoras. Dalam suatu segitiga siku-siku selalu berlaku prinsip Pitagoras. Rumus Pitagoras adalah rumus yang digunakan untuk mengetahui salah satu panjang dari sisi segitiga. Yang mana jika kita ingin mencari panjang sisi miring segitiga siku-siku, caranya yaitu dengan menjumlahkan kuadrat dua sisinya yang lain. Di contoh ini, misalkan sisi miringnya yaitu C dan sisi lainnya adalah A dan B. Maka, teorema Pitagoras mengatakan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya, jika kita ingin mencari panjang sisi A, maka A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Dan jika kita ingin mencari panjang sisi B, maka B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi tentang perbandingan trigonometri. Sudah kita ketahui ya, bahwa trigonometri itu berkaitan dengan segitiga. Jika pada suatu segitiga siku-siku diketahui nilai dari setiap sisinya, kita bisa mencari nilai sudut dari segitiga siku-siku itu. Dengan rumusnya yaitu demi sin, sami cos, dan desatan. Agar kita lebih mudah dalam mengingatnya. Ingat ya, demi sin, sami cos, dan desatan. Yaitu dimana ketika kita ingin mencari nilai sin dari suatu segitiga siku-siku, rumusnya itu demi, yaitu nilai sisi depan dibagi nilai sisi miring. Dan untuk mencari nilai cos, yaitu sami, sisi samping dibagi sisi miring. Sedangkan tan, yaitu desa, yaitu nilai sisi depan dibagi nilai sisi samping. Selanjutnya yaitu identitas trigonometri. Selain nilai sinus, kosinus, dan tangen, ada lagi nilai lainnya, yaitu kosekan, sekan, dan kotangen. Yang mana sinus merupakan kebalikan dari kosekan, kosinus kebalikan dari sekan, dan tangen adalah kebalikan dari kotangen. Dimana untuk mencari sekan yaitu 1/cos atau 1
per cos X. Untuk mencari nilai kosekan atau kosekan X sama dengan 1 per sin X. Dan untuk mencari kotangan X yaitu sama dengan 1 per tan X. Untuk mencari nilai tan, kita bisa menggunakan perbandingan, yaitu perbandingan nilai sin dibagi cos. Jadi tan itu bisa diperoleh dari sin per cos. Selanjutnya yaitu nilai perbandingan trigonometri. Baik, kita ingatkan kembali bahwa dalam satu putaran penuh 360 derajat itu dibagi menjadi 4 kuadran, di mana dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat itu kuadran 1, 90 derajat sampai dengan 180 derajat itu kuadran 2, 180 derajat sampai dengan 270 derajat itu kuadran 3, dan dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat itu kuadran keempat. Nah, jadi di sini 0 derajat itu sama dengan 360 derajat ya. Kemudian di kuadran 1 itu semua perbandingan trigonometrinya bernilai positif. Kemudian di kuadran kedua yang positif hanyalah sin. Di kuadran ketiga yang positif hanyalah tangen, dan di kuadran keempat yang positif hanyalah cos. Untuk memudahkan dalam penghafalannya, kita bisa menggunakan kalimat semua sindikat tangannya kosong. Jadi, kuadran 1 itu semuanya, kuadran kedua sin, kuadran ketiga tangan, dan kuadran keempat cos. Selanjutnya kita akan menentukan nilai perbandingan trigonometri di kuadran 1. Nah, jadi di sini ada tabel. Untuk kolom vertikal itu sudut istimewanya yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kemudian di kolom horizontalnya itu ada nilai sinus, kosinus, dan tangennya. Kita akan menentukan nilai sinus terlebih dahulu. Nah, grafik fungsi sinus dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat itu grafiknya selalu naik. Dimulai dari sin 0 derajat itu nilainya 0, sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat 1/2 akar 2, sin 60 derajat itu 1/2 akar 3, dan sin 90 derajat nilainya 1. Selanjutnya kita menentukan nilai cosnya. Grafik fungsi cos dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat itu nilainya selalu turun. Jadi kebalikan dari sin. Kalau sinnya naik maka cosnya turun. Untuk 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Jadi cos 0 derajat itu 1. Kemudian cos 30 derajat itu setengah akar 3, cos 45 derajat itu setengah akar 2, cos 60 derajat setengah, dan cos 90 derajat itu 0. Selanjutnya setelah mengetahui nilai sin dan cos, kita akan mencari nilai tangen, di mana tangen X sama dengan sin X dibagi cos X. Sehingga untuk mencari tan 0 derajat adalah sin 0 derajat dibagi cos X derajat. Nilai sin 0 derajat adalah 0, kemudian dibagi cos 0 derajat adalah 1, sehingga 0 dibagi 1 sama dengan hasilnya 0, sehingga tan 0 derajat adalah 0. Kemudian tan 30 derajat sama dengan sin 30 derajat dibagi cos 30 derajat sama dengan 1/2 dibagi 1/2 akar 3 sama dengan 1 per akar 3. Kita bisa merasionalkannya sehingga hasilnya 1/3 akar 3. Maka tan 30 derajat adalah 1/3 akar 3.
Kemudian tan 45 derajat sama dengan sin dari 45 derajat adalah 1/2 akar 2 dibagi cos 45 derajat adalah 1/2 akar 2, sehingga 1/2 akar 2 dibagi 1/2 akar 2 adalah 1. Maka tan 45 derajat hasilnya adalah 1. Kemudian tan 60 derajat sama dengan sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3 dibagi cos 60 derajat adalah setengah, sehingga setengah akar 3 dibagi setengah sama dengan hasilnya yaitu akar 3. Maka tan dari 60 derajat adalah akar 3. Lalu tan 90 derajat sama dengan sin 90 derajat adalah 1 dibagi cos 90 derajat adalah 0, sehingga 1 dibagi 0 maka hasilnya adalah tidak terdefinisi, seperti itu. Nah, untuk perbandingan trigonometri selain di kuadran 1, kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Untuk relasi sudut, caranya yaitu pertama kita periksa sudutnya terlebih dahulu, kemudian pilih acuan. Terdapat dua acuan yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu 180 derajat dan 360 derajat. Seperti yang dapat kita lihat pada tabel, di mana pada acuan ini semua fungsinya tetap dan tidak ada yang berubah. Selanjutnya acuan yang kedua, patokannya yaitu 90 derajat dan 270 derajat. Nah, teman-teman dapat menggunakan acuan yang pertama maupun acuan yang kedua ya. Acuan pertama maupun yang kedua hasilnya akan sama. Apa bedanya? Jika pada acuan yang pertama patokannya itu 180 derajat dan 360 derajat, sedangkan pada acuan kedua ini patokannya menggunakan 90 derajat dan 270 derajat. Dan pada acuan yang kedua ini fungsinya berubah, yang semula sin berubah menjadi cos. Cos berubah menjadi sin. Tan menjadi kotangan, kotangan menjadi tan, sekan menjadi kosekan, dan kosekan menjadi sekan. Nah, itulah tadi ya dua acuan yang dapat teman-teman gunakan. Lalu bagaimana untuk relasi sudut negatif? Nah, untuk relasi sudut negatif maka sin dalam kurung negatif alfa, maka hasilnya akan sama dengan negatif sin alfa. Cos negatif alfa, maka hasilnya sama dengan cos alfa. Dan tangen negatif alfa sama dengan negatif tan alfa. Jadi seperti ini misalnya cos negatif 60 derajat itu berapa? Maka cos negatif 60 derajat akan sama dengan cos 60 derajat. Cos 60 derajat ini sama dengan nilainya adalah 1/2 atau setengah ya. Nah, sehingga cos negatif 60 derajat hasilnya adalah 1/2.